Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump menerapkan tarif resiprokal atau tarif balasan terhadap beberapa negara partner dagang yang dinilai telah melakukan penerapan tarif kepada barang impor dari AS sebelumnya. Tarif balasan yang diterapkan AS berkisar antara 10 hingga 39%. Kebijakan proteksionisme AS ditujukan untuk mendorong produksi dalam negeri, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi AS. Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tarif resiprokal tersebut, yakni sebesar 32%. Sementara Cina 34%, Uni Eropa 20%, Vietnam 46%, India 26%, Jepang 24%, Thailand 36%, Malaysia 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%. Tarif yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang. Direktur Program INDEF, Asia Makfiruha Rahbini mengatakan, dampak tarif terhadap pasar keuangan AS. Harga saham AS turun setidaknya 3% dan terdapat penurunan harga saham di pasar keuangan Jepang terendah dalam 8 bulan. Juga pasar saham Korea Selatan, terutama harga saham otomotif. Fluktuasi nilai tukar juga terjadi setelah tarif diberlakukan. Yen Jepang menguat terhadap dolar AS, di mana yen menjadi salah satu safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi AS. Asia menilai tarif yang diberlakukan AS bisa berpotensi menjadi bumerang bagi ekonomi AS sendiri. Misalnya inflasi tinggi, harga barang tinggi karena tarif, hingga dapat berdampak pada pasar tenaga kerja AS. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Secara rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke negara tujuan AS sebesar 10,3%. Terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke Cina. Penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS akan berdampak secara langsung pada kinerja ekspor ke negeri Paman Sam. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS. Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, CEPA, serta inisiasi perjanjian kerjasama dengan negara non-tradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur. Lalu produk pertanian dan perkebunan seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor. Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global sebagai upaya dalam jangka panjang.